Pembayaran dari perusahaan yang dicicil, namun lebih dari 1 kalender belum ada pelunasan. Mungkin maksudnya 1 bulan kalender kali ya, belum ada pelunasan. Dan pihak manajemen selalu menjawab belum ada uang. Serta karena posisi saya cuti, kebetulan masa PKWT habis di tanggal 30 April 2023. Sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai progresnya. Belum lagi cuti ketika di site lebih dari 140 hari. Mohon masukannya. Baik. Pembayaran yang dicicil lebih dari 1 bulan kalender. Ini sebenarnya tunduk pada sebuah aturan yang tegas dan jelas di dalam perundangan ketenagakerjaan. Di dalam PP tentang pengupahan 36 ya, tahun 2021 yang dirubah, direvisi beberapa pasalnya dengan PP yang tahun berapa itu, 2023 beberapa itu ya. Jadi PP tentang pengupahan, di sana ada diatur bahwa jatuh temponya pengupahan itu adalah paling lama adalah 1 bulan, nggak boleh lebih dari itu. Sehingga kalau disebut ada dicicil pengupahan itu, maka pertama harus ada perjanjiannya tertulis atau kesepakatannya, ya, kesepakatan atau persetujuannya. Jadi si karyawan harus menyetujui. Apabila pada saat jatuh tempo, misalkan nih jatuh tempo, tanggal gajian adalah tanggal akhir bulan, tanggal 30. Anggaplah demikian. Tanggal 30 di bulan ini, si perusahaan harusnya membayar 10 juta rupiah. Tetapi perusahaan hanya membayar 6 juta rupiah. Dengan alasan belum punya uang. Kemudian 4 jutanya nanti ya dicicil berikutnya, di bulan berikutnya. Maka pada saat tanggal 30 bulan ini bulan apa sih? Maret. Bulan Maret ini, tanggal 30, si perusahaan itu jatuh tempo wajib membayar 10 juta seharusnya. Tapi perusahaan hanya membayar 6 juta. Maka sejatinya, menurut hukum yang berlaku, ada perhitungan keterlambatan di sana. Yang ada beberapa denda dan bunga. Kalau lebih dari 4 hari, atau lebih dari 5 hari dan sebagainya. Yang kalau sampai lewat 1 bulan, maka perhitungannya adalah 50% dari nilai yang terutang dan sebagainya. Nah itu banyak tuh ada denda dan sebagainya. Maka seharusnya perusahaan membuat kesepakatan atau PB, persetujuan bersama dengan si karyawan untuk masalah seperti ini, supaya tidak ada tuntutan di kemudian hari. Kalau ini dilakukan secara sepihak, maka pembayaran yang dilakukan tidak penuh atau hutang atau kurangnya pembayaran ini menjadi sebuah tindakan pelanggaran. Nah, pertanyaan berikutnya kan apa yang harus dilakukan oleh si karyawan, kan begitu. Apabila karyawan cukup memahami tentang hukum ketenagakerjaan dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka karyawan dapat maju sendiri untuk menegakkan haknya. Tapi apabila karyawan tidak cukup memahaminya, maka karyawan dapat meminta bantuan kepada serikat pekerja di tempat kerja karyawan. Bagaimana apabila serikat pekerja nggak ada, Pak? Atau serikat pekerjanya ada, tapi saya nggak percaya sama pengurus serikat pekerja di situ. Nggak masalah. Hukum tidak melarang karyawan untuk mencari bantuan dari serikat pekerja di luar perusahaan. Nggak ada masalah. Ya, misalkan yang bersangkutan jabatannya adalah engineer. Kemudian di perusahaan ada serikat pekerja A, tapi si karyawan tidak percaya dengan kredibilitas, dengan integritas dari pengurus serikat pekerja A yang ada di perusahaannya. Maka dia mencari serikat pekerja di luar. Serikat pekerja di luar itu bisa siapa saja. Mungkin ada serikat pekerja engineering misalkan. Serikat pekerja engineer seluruh Indonesia misalkan. Terus dia minta bantuan kepada serikat pekerja itu, silakan, boleh, ya, karena statusnya sebagai kuasa.
Atau dia tidak meminta bantuan dari serikat pekerja, tapi dia meminta bantuan dari LBH atau advokat-advokat lainnya, silahkan. Boleh-boleh saja. Pak, bagaimana apabila saya mau menjalankan atau melakukan proses penegakan hak saya ini, tuntutan hak saya ini secara mandiri, bisa apa enggak? Bisa. Yang pertama adalah belajar dulu, pahami dulu prosedurnya, ya. Jadi secara sederhana kan ada 4 tahap nih. Yang pertama kan bipartit, mediasi, kemudian PHI, kemudian Mahkamah Agung. Yang 2 di bawah, bipartit dan mediasi, itu yang saya sering sebut sebagai non-litigasi, karena di sana belum berlaku hukum acara perdata. Kemudian di PHI dan Mahkamah Agung situ berlaku hukum acaranya. Ya, maka ada bagian-bagian yang memang bagi pekerja yang cukup awam misalkan, atau yang baru mempelajari masalah hukum ketenagakerjaan, maka sebenarnya 2 proses yang awal itu masih bisa dilakukan secara mandiri, ya. Kebetulan di DHM juga kami juga sudah membuat e-book, ya, panduan bagaimana jalani proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara mandiri pada tahapan bipartit dan mediasi, sehingga pada tahapan itu tidak perlu atau belum perlu meminta bantuan pihak ketiga. Tapi pada saat nanti sudah masuk ke PHI, selanjutnya ke Mahkamah Agung, maka disarankan menggunakan ekspertisnya, pihak-pihak yang memang ahli dalam hukum acaranya, yaitu tadi bisa jadi advokat yang ada di advokat, kemudian LBH atau serikat pekerja. Ya, itu beberapa saran yang bisa saya sampaikan. Ya, demikian.